Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Masih semangat ya Bapak Ibu ya? Semangat, sudah makan siang, sudah terisi energinya, tetap semangat di siang ini. Oke, baik, terima kasih. Siang ini kita akan melanjutkan stakeholder meeting nasional tahun 2023 dengan talk show ya. Kalau tadi di sesi sebelumnya sudah ada dari Bappenas, dari Perpusnas, kemudian juga dari akademisi gitu ya, yang membahas terkait dengan bagaimana program ini kebermanfaatannya dan sinerginya. Di sesi ini kita juga akan mendengarkan ya, nanti 3 orang narasumber yang akan berbagi pengalaman dan berbagi informasi terkait dengan sinergitas dan kolaborasi lintas sektor sebagai gerakan bersama dalam pengembangan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Gitu ya. Kenapa perlu sinergitas dan kolaborasi? Dan bagaimana implementasi yang selama ini sudah dilakukan? Ya, terutama di daerah-daerah gitu ya. Oke, baik. Ya, sudah hadir di antara kita 3 orang narasumber yang akan menjadi narasumber di sesi siang ini. Ya, kami undang untuk naik ke atas panggung. Yang pertama, Bapak Jerry Arnold Lakuyang, SPD. Ada Pak Jerry? Oke. Beliau adalah Kepala Desa Sulu Bombong di Banggai, Sulawesi Tengah. Ya. Beliau merupakan salah satu kepala desa yang sejak awal menjadi mitra program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial tahun 2019, banyak mengalokasikan anggaran dana desa dan menggaet lembaga yang ada di desa untuk berkolaborasi dan bersinergi dalam pengembangan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dan pemberdayaan masyarakat. Ya, salah satu semboyan yang atau moto dari Desa Sulu Bombong adalah Marna. Bapak Ibu ada yang tahu kalau di Banggai Marna itu artinya apa? Ada yang tahu bahasa lokal? Ya, kalau bahasa lokalnya artinya adalah terang benderang. Artinya dengan literasi Pak Jerry Arnold ingin membuat desanya terang benderang, begitu ya. Oke, kemudian yang kedua, Bapak M. Taufik Hidayat Yahya, STP MSI. Tepuk tangan untuk Pak. Beliau adalah Kepala Bapeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, ya. Silakan Pak. Kabupaten Magelang ini menjadi mitra program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial sejak tahun 2018. Dan dengan dukungan Bapeda, ya, sejak tahun 2019 terus-menerus sampai 2023 ini melakukan replikasi program menggunakan anggaran daerah dan juga sinergi dengan BUMD dan pihak swasta juga. Ya. Oke, itu kemudian yang ketiga kami undang untuk ke atas panggung Bapak Dr. Joko Santoso MHum. Beliau adalah Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Perpustakaan Nasional. Ya. Jadi sejak tahun 2018 ketika program transformasi perpustakaan ini mulai digulirkan, Pak Joko inilah yang mengawal setiap tahunnya untuk penyusunan perencanaan dan penganggarannya. Ya. Jadi kita akan dengar nanti. Dan nanti juga kita akan dengarkan salah satu testimoni. Kalau beliau-beliau yang ada di atas panggung ini adalah dari pemerintah gitu ya, dari desa,
kabupaten, Bapeda, kemudian dari Perpustakaan Nasional, nanti kita juga akan dengarkan testimoni dari pihak swasta, ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat temanya talkshow kali ini adalah sinergitas dan kolaborasi, ya. Bagaimana kolaborasi tidak hanya antar OPD, tapi juga dengan pihak swasta. Nanti kita akan dengarkan pengalaman dari PT Bimasena Power Indonesia, ya, salah satu pembangkit energi begitu ya Pak di Kabupaten Batang yang sejak tahun 2018 dengan anggaran CSR-nya mereka sudah mereplikasi atau memperluas program ke 15 desa dengan anggaran CSR full. Nah, kalau tadi di sesi sebelumnya bagaimana konsep untuk dengan CSR, nah ini kita akan dengarkan langsung dari sumbernya apa sih manfaat yang didapatkan ketika pihak swasta mereplikasi program ini, gitu ya. Oke, baik, sudah hadir di atas panggung bapak-bapak yang luar biasa. Selamat siang Pak Joko, Pak Taufik, Pak Jerry. Oke. Baik, ya, jadi kita akan mulai. Yang pertama nanti saya akan bertanya dulu kepada Pak Jerry yang selama ini sudah mencoba untuk bagaimana menggerakkan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini di Desa Sulubombong, Banggai gitu Pak ya. Ya, kalau tadi saya sebutkan bahwa Pak Jerry ini salah satu kepala desa yang dengan berani, belum ada kepala desa yang lain mungkin yang berani untuk menganggarkan dana desanya sejak tahun 2019 ya, yang begitu besar untuk pembangunan perpustakaan. Nah, kira-kira apa sih Pak yang melatar belakangi itu Pak Jerry? Silakan Pak. Cek. Ya baik, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami. Puji Tuhan, puji Bapak Yahweh, luar biasa pada hari ini. Satu kesyukuran dan kenikmatan buat kami, Desa Sulubombong, Kecamatan Manto, Kabupaten Banggai boleh diberikan kesempatan oleh Perpustakaan Nasional untuk sedikit berbagi cerita dan pengalaman kaitannya dengan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Kami Desa Sulubombong, 6 desa, satu dari 6 desa penerima program transformasi pada tahun 2019 kemarin ya Pak Untoro. Jadi kami diundang di Jakarta pada tahun 2019 mengikuti kegiatan sosialisasi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Dalam penyampaian materi itu kami memang ada perpustakaan desa, tapi tidak signifikan. Ya kegiatannya tidak terlalu wow, kaitannya dengan program transformasi. Kami juga belum tahu apa itu transformasi. Dan di tahun 2019 itu yang menjadi ingatan saya yang saya tidak pernah lupa sampai saat ini, yang sangat menginspirasi kami yaitu Prof. Suyono. Mungkin ada yang tahu Prof. Suyono kemarin. Haryono Suyono Pak ya. Seorang tua penggiat literasi umur 82 tahun, 2 jam kokoh berdiri menyampaikan materi pada saat sosialisasi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Dan itu luar biasa pemaparan, dan yang saya tidak bisa lupa karena pada saat itu kades-kades diundang, katanya transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial bisa merubah wajah desa Bapak Ibu. Itu yang saya tidak bisa lupa Pak Untoro. Sehingganya sepulang kami dari mengikuti sosialisasi, kebetulan kami juga berkoordinasi dengan kepala perpustakaan istilahnya Kabupaten Banggai pada saat itu, dia sudah almarhum Bapak Sulkarnain Maang. Katanya gimana Pak Kades mau bangun, saya bilang siap. Dan puji Tuhan langkah awal kami belum belum punya impact dari perpustakaan, tapi karena mendengar sosialisasi itu kami langsung menganggarkan pembangunan perpustakaan desa itu senilai kurang lebih 468 juta rupiah. Ya. Kenapa demikian? Karena
saya terus terang sebelum saya jadi kepala desa, saya 11 tahun jadi tenaga honorer. Ya 11 tahun saya jadi seorang guru tenaga honorer non PNS yang digaji ya kurang lebih hanya Rp150.000. Ya saya ngajar itu murid di sekolah dasar SD Negeri Sulubombong kurang lebih 11 tahun. Saya melihat ada fenomena yang begitu timpang. 10 dari peserta didik kelas 1 ya sampai kelas 6 ada sampai 2-3 anak yang tidak bisa membaca. Ya, tidak bisa membaca. Nah, pengalaman hidup itu yang terus terngiang sehingga ketika saya terpilih menjadi kepala desa, solusi atas pengalaman hidup itu transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah menjadi solusi bagi perubahan ya, peningkatan pendidikan yang ada di desa kami, di desa Sulubombong. Dan kami juga punya keyakinan bahwa hanya dengan gerakan pendidikan literasi, hanya dengan perjuangan pendidikan kita bisa merubah wajah desa kita. Ya. Dan puji Tuhan hari ini kami sudah 4 tahun menjalankan program ini dan konsultan ya kemarin Pak Darmawan, Ibu Gutri terus memantau dan memonitoring kegiatan kami dan sampai hari ini luar biasa. Dan hari ini juga saya menyampaikan sedikit kesaksian. Ternyata program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial itu bisa mempengaruhi pilihan politik warga masyarakat. Saya cerita sedikit karena hari ini saya kepala desa periode yang kedua. Salah satu program dari visi dan misi ketika saya mencalonkan diri sebagai kepala desa periode kedua, yaitu pengembangan sumber daya. Program pertama itu melanjutkan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Dan luar biasa jualan itu dibeli oleh rakyat. Rakyat memilih kami sebagai kepala desa periode kedua. Periode pertama yang tadi saya flashback kembali, membangun perpustakaan belum ada impactnya 468 juta rupiah. Banyak orang yang meragukan, bahkan ada kepala-kepala sekolah, ya guru-guru meragukan. Apa manfaatnya buang-buang duit? Saya punya keyakinan bahwa investasi pendidikan itu tidak ada yang gagal. Karena saya ternyata melihat sesuatu itu, melihat sebuah dampak perubahan itu luar biasa. Dan saya punya keyakinan ketika Prof. Suyono dengan konsultan program perpustakaan nasional menyampaikan sosialisasi bahwa ini loh transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Sehingganya pada saat itu walaupun kami menggelontorkan anggaran yang cukup besar, walaupun belum ada impactnya, kita bangun dulu, tapi kita sudah punya modal sosialisasi program transformasi. Sehingganya puji Tuhan sampai hari ini ya sosialisasi pelaksanaan program transformasi terus berjalan dan itu menjadi semangat kami untuk terus membangun desa kami, desa Sulubombong. Dikaitkan tadi dengan desa ya Marenak, mungkin saya sedikit cerita tentang Sulubombong. Karena tadi ditanya apa itu Marenak. Jadi Sulubombong itu ada artinya ya, ada terdiri atas 2 suku kata, Sulu dan Bombong. Sulu artinya lampu, Bombong artinya dinding. Lampu, dinding. Ya kalau dulu kan istilahnya orang tua itu belum ada listrik kan, belajar itu cuma pakai lampu dinding. Apa itu Marenak? Nah, Marenak itu bahasa kearifan lokal, bahasa Balantak. Marenak itu adalah cahaya, ya cahaya terang yang sangat begitu terang pada saat bulan purnama. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat bagaimana ketika bulan purnama cahayanya luar biasa. Dan saya punya keyakinan dengan cahaya ini pergumulan ketertinggalan pendidikan di desa kita Sulubombong artinya kita punya keyakinan yang besar bahwa kita akan bisa maju, kita akan bisa merubah, kita punya pendidikan walaupun tadi luar biasa saya agak sedikit merasa pesimis, tapi artinya ketika ada Indonesia urutan ke-62 kita sangat ketertinggalan, tapi saya punya keyakinan yang besar program transformasi ini luar biasa. Oke, baik. Mungkin untuk sementara gitu ya Pak Untoro. Terima kasih Pak Jerry. Jadi awalnya karena ada semacam motivasi karena Pak Haryono Suyono gitu ya, bahwa dengan perpustakaan bisa merubah wajah desa. Nah ini setelah mungkin 2019 4 tahun gitu. Apakah sudah mulai berubah wajah desa Sulubombong dan masyarakatnya dengan adanya perpustakaan ini? Ya, baik, terima kasih. Mungkin ada slide-nya. Ya, kalau istilahnya merubah wajah desa Sulubombong hari ini, ya artinya bukan saya membanggakan Sulubombong. Ya Sulubombong hari ini ya luar biasa. Kita lihat respon masyarakat. Ya yang awalnya ya kita termasuk artinya awalnya kita punya perpustakaan desa.
biasa-biasa, tapi hari ini hampir setiap hari perpustakaan desa itu selalu ramai dikunjungi oleh warga masyarakat. Ya, perpustakaan desa dipergunakan oleh warga masyarakat sebagai tempat berdiskusi. Ya, perpustakaan desa digunakan oleh warga masyarakat sebagai tempat belajar, ya, tempat berdiskusi, tempat menimba ilmu. Dan kita bisa lihat di situ ada kegiatan, ya, pelatihan paduan suara, kemudian ada bimbingan belajar, pengenalan bahasa Inggris, kemudian bahasa Perancis, kemudian pengenalan komputer dasar, kemudian juga ada pendampingan PAUD KB yang dilaksanakan di perpustakaan desa, dan semuanya itu masyarakat berbondong-bondong. Mungkin kemarinnya kita agak susah ketika ayo masyarakat bikin pengumuman mungkin di balai desa atau melalui pengumuman ayo kita ke perpustakaan. Kalau hari ini enggak. Ya, kalau hari ini enggak perlu kita buat pengumuman, masyarakat perpustakaan desa ramai, masyarakat berbondong-bondong mengikuti kegiatan di perpustakaan desa Sulubombong. Dan kami juga ada satu kegiatan yaitu pelatihan paduan suara. Itu adalah komunitas gereja. Nah, ini lintas keagamaan itu juga bekerja sama dengan perpustakaan desa. Dan kegiatan pelatihan ini berimpact dalam setiap kegiatan-kegiatan kerohanian. Grup-grup literasi perpustakaan desa ini selalu berpindah-pindah menyanyi di rumah-rumah ibadah. Dan itu impact yang memang betul-betul dirasakan oleh warga masyarakat di Sulubombong. Oke, artinya kalau boleh saya simpulkan soal kerukunan antar beragama juga semakin kuat gitu ya. Oke, baik. Nah, satu lagi sebelum nanti saya berpindah ke Pak Taufik. Bagaimana atau apa yang dilakukan oleh Pak Jerry untuk bisa menggerakkan semua potensi desa untuk berkolaborasi dalam pengembangan perpustakaan ini, baik dari PKK, kemudian BPD-nya gitu. Apa yang dilakukan, Pak? Ya, baik, makasih. Memang untuk menggerakkan literasi ini tidak semudah membalik telapak tangan. Tadi saya kembali ada yang meragukan bahwa bisa tidak program literasi ini mau dijalankan dengan membuang anggaran, apa manfaatnya? Dan puji Tuhan, salah satu cara yang kami gunakan untuk menggerakkan literasi ini, yang paling pertama itu di tubuh internal pemerintah desa. Ya, itu yang pertama yang kami lakukan. Pemerintah desa, perangkat desa, BPD itu kita bekerja sama untuk menggerakkan literasi. Mungkin kita akan agak susah kita mendatangkan penggiat literasi atau para penggerak literasi di luar desa. Mungkin kita butuh anggaran, tapi yang paling pertama kita menggerakkan internal yang ada di desa. Para penggiat literasi yang melaksanakan kegiatan di perpustakaan desa itu, salah satunya itu ketua BPD. Ya, ketua BPD itu menjadi pengajar calistung. Dia membimbing anak-anak yang lemah literasi. Kemudian dia juga karena dia punya kemampuan bisa melatih orang bernyanyi, dia memimpin grup paduan suara. Itu ketua BPD. Kemudian aparat desa. Jadi aparat desa ini juga diminta untuk bisa bertransformasi. Jadi tidak hanya sebatas melaksanakan administrasi pemerintahan desa, tapi juga mampu memberi diri dalam kegiatan mendukung program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Ya. Pelatihan komputer dasar itu langsung diambil alih oleh operator desa. Ya, dia rangkap jabatan Kaur Umum dan Tata Usaha. Jadi dia selain melaksanakan tugas sehari-hari di pemerintah desa bantu Pak Kades, selesai jam 2 ke atas itu harus terlibat aktif dalam kegiatan mendukung program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Dan memang kepala desa itu harus agak sedikit ekstrim dalam hal ini, mungkin saya sedikit berbagi pengalaman. Karena bekerja tambahan waktu itu tidak gampang. Apalagi hari ini pemerintah desa itu, wajah pemerintah desa itu yang dalam pelaksanaan administrasi yang cukup luar biasa. Tetapi karena kita komitmen membangun literasi, maka mau dengan tidak mau, setiap perangkat desa itu harus mau memberi diri. Ya, kalau tidak ya apa boleh buat. Karena kita harus melakukan gerakan perubahan. Ya, artinya mungkin orang bilang Pak Kades agak sedikit kasar, kalau tidak mau dukung program transformasi kita ganti. Mungkin itu jalan terakhir kalau memang artinya kita ini mau membangun, tidak bisa membangun desa itu tidak bisa dibebankan kepada kepala desa. Tapi kita butuh dukungan dari internal pemerintah desa. Jadi BPD, tapi bukan berarti saya bicara ini kalau Pak Ketua BPD tidak mendukung, mau diganti tidak. Sampai hari ini kalau Ketua BPD Sulubombong itu luar biasa, dia seorang pelayan agama dan dia terus memberi diri dalam kegiatan literasi. Kemudian juga selain internal pemerintah desa ada juga guru-guru agama yang ada di desa.
para katekis, pelayan agama desa juga memberi diri, dan juga para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, kemudian PKK juga memberi diri. Dalam kaitannya mobilisasi massa kita juga libatkan LPMD, karena mereka ini adalah tokoh-tokoh masyarakat yang bisa artinya menyampaikan sosialisasi kepada warga masyarakat bahwa ini loh program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial memberi dampak yang luar biasa buat warga masyarakat Desa Silubombong. Itu barangkali Pak Untoro. Oke, baik, terima kasih sekali Pak Jerry. Jadi yang pertama memang melibatkan semua unsur yang ada di desa begitu ya, untuk bisa kerjasama, sinergi begitu ya dalam pengembangan literasi. Oke, baik, terima kasih. Kemudian saya beralih ke Pak Taufik Hidayat. Ini kalau saya dengar namanya Pak Taufik Hidayat ini, saya selalu ingat dengan legenda bulu tangkis ini, makanya selalu hafal saya. Oke, ya Pak Taufik Hidayat ini adalah Kepala Bapeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Nah, ini luar biasanya Kabupaten Magelang ini dengan konsisten terus-menerus melakukan replikasi program dan memasukkan penguatan literasi melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini dalam RPJMD-nya begitu ya. Nah, sebelum masuk ke situ, bagaimana sih pandangan Bapeda sendiri terkait dengan peran strategis perpustakaan dalam pembangunan masyarakat di Kabupaten Magelang? Tes. Terima kasih Mas Untoro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, peserta stakeholder meeting yang berbahagia, mohon izin kami sampaikan beberapa penjelasan kaitannya dengan peran strategis perpustakaan dalam rangka pembangunan di Kabupaten Magelang. Tentu saja kami yang ada di OPD Bapeda dan Litbangda Kabupaten Magelang tidak lepas dari bagaimana kita diberi tugas untuk bisa menjabarkan visi dan misi pemerintah Kabupaten Magelang, di mana visi Kabupaten Magelang adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang sedaya amanah. Dilihat dari bahasa sedaya amanah, kalau bahasa Jawa sedoyo amanah. Jadi ketika semua amanah itu pasti akan lebih mudah untuk melaksanakan semua kegiatan pembangunan. Dalam arti setiap stakeholders yang ada di Kabupaten Magelang ini harus menyadari tugas dan kewajiban mereka masing-masing. Kemudian kaitannya dengan sedaya amanah, sedaya itu sebenarnya singkatan dari sejahtera berdaya saing. Sejahtera ini dalam terminologi Jawa ini bisa dikatakan tercukupinya semua kebutuhan. Baik itu masyarakat Kabupaten Magelang itu harus warak dalam arti kebutuhan pangannya tercukupi, kemudian wutuh sandang dan papanya tercukupi, waras kesehatannya, kemudian wasis dalam hal ini pendidikannya, sehingga menerjemahkan visi misi tersebut, komitmen beliau Bapak Bupati ini sangat luar biasa, dan kami di Bapeda dan Litbangda juga harus bisa mengimbangi dan bisa menjabarkan hal tersebut, di mana merupakan misi yang pertama dari pemerintah Kabupaten Magelang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berakhlak mulia. Salah satunya adalah pendidikan dalam hal tadi untuk bagaimana masyarakat Kabupaten Magelang menjadi lebih wasis tadi. Perpustakaan dalam hal ini sangat strategis karena mereka juga mendukung dan pencapaian tingkat literasi dari masyarakat Kabupaten Magelang, di mana juga nanti bisa berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan maupun SKPD yang lainnya, sehingga kami memandang selaku OPD yang diberi tanggung jawab untuk melaksanakan perencanaan bagaimana bisa mencapai visi misi setiap RPJMD tersebut, kami harus bisa mengkolaborasikan semua stakeholders termasuk OPD-OPD yang ada, sehingga semua stakeholders itu bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dalam rangka memberikan peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat. Mungkin itu Pak Untoro yang sementara kita sampaikan. Baik, artinya
perpustakaan ini perannya sangat strategis untuk mendukung pencapaian tadi visi misi daerah sedaya amanah gitu Pak ya. Oke, baik. Nah, terkait dengan peran Bapeda sendiri ini di Kabupaten Magelang kan seperti apa sih yang dilakukan oleh Bapeda Magelang dalam menggerakkan stakeholder untuk berpartisipasi atau bersinergi dalam pengembangan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini? Ya, terima kasih Pak Tarno. Jadi kami merencanakan suatu program dalam bentuk RKPD, baik itu penetapan maupun perubahan. Tentu saja kita tidak bisa bertopang hanya dengan APBD yang ada, akan sangat-sangat kurang. Untuk itu kita perlu suatu kolaborasi dengan semua stakeholders, baik itu dari CSR, kemudian dari masyarakat, dari tingkat desa, itu agar bisa semuanya mendukung. Itu kita mulai dulu dengan apa yang kita lakukan di tahun 2017 Bapak. Kita memberikan contoh bahwa pemerintah Kabupaten Magelang di 2017 seperti tadi Pak Jeffrey tadi dengan segala keberaniannya untuk melakukan perubahan dengan membangun suatu gedung perpustakaan. Kita di 2017 bahkan sampai dengan dana cadangan, menggunakan pencadangan dana cadangan tersebut, kita mengalokasikan 21 miliar untuk membangun gedung perpustakaan yang layak di Kabupaten Magelang. Sehingga dengan akan tujuan besarnya kaitannya dengan perpustakaan sebagai transformasi inklusi berbasis sosial itu tidak bisa kita pungkiri, kita butuh biaya dan butuh lokasi yang representatif, sehingga dengan 21 miliar tersebut ini sudah terwujud bangunan yang representatif dan akan menjadi sentra atau pusat dari perkembangan peradaban ataupun perkembangan kemajuan di Kabupaten Magelang, sehingga semua kegiatan yang ada nantinya bisa berkolaborasi maupun bersinergi dengan perpustakaan. Pun demikian kami juga ada regulasi-regulasi yang memayungi semua stakeholders akan bisa berpartisipasi. Sebagai contoh, kaitannya dengan dana desa juga tadi, kita memberanikan diri atau dari sisi regulasi juga tidak menyalahi aturan, ada suatu surat edaran yang kita sampaikan kepada pemerintah desa agar mereka mengalokasikan dana desanya untuk pengembangan perpustakaan, agar tadi Mas Untoro ada benang merahnya antara visi misi yang kita lakukan di Kabupaten Magelang dengan yang dilakukan di pemerintah desa, sehingga ini regulasi ini juga memberikan payung hukum yang cukup buat pemerintah desa untuk mereka mengalokasikan anggaran untuk pengembangan perpustakaan. Kemudian dari sisi kami di ASN juga kita memberikan contoh kepada masyarakat, di mana beliau Bapak Bupati juga memberikan edaran kepada kita semua agar setiap ASN itu yang naik pangkat, kemudian yang naik jabatan, yang pensiun, itu bisa menyumbangkan buku kepada perpustakaan daerah, sehingga ini juga agar memberikan contoh bahwa seperti tadi kebutuhan buku kita sebenarnya sangat banyak, tapi butuh peran serta dari kita semua. Kemudian dari CSR ini dari berbagai perusahaan ini juga sudah sangat luar biasa membantu kami di pemerintah Kabupaten Magelang, khususnya berkolaborasi dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Magelang untuk bisa mendukung transformasi perpustakaan berbasis inklusi di Kabupaten Magelang. Begitu Pak Untoro. Oke, baik Pak. Artinya mulai dari menyiapkan regulasinya dulu gitu ya, yang bisa mendukung pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial, kemudian juga bagaimana bisa berkolaborasi, mengupayakan dengan CSR dan sebagainya begitu ya. Dan itu salah satu peran yang dilakukan oleh Bapeda untuk mengkoordinir begitu ya, OPD maupun pihak BUMD dan swasta gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Taufik. Nah, ini sudah ada dari desa, kemudian juga sudah ada dari kabupaten yang bagaimana
sinergi dan kolaborasi antar unsur atau stakeholder ini sudah terjadi. Nah, kita nanti juga tentunya akan mendengar dari perpustakaan nasional, ya, bagaimana yang pertama dulu ini di desa dan kabupaten sudah ada. Yang pertama ingin kami dapatkan informasinya bagaimana, boleh mungkin dijelaskan kepada kita semua bagaimana upaya yang dilakukan Perpusnas untuk perluasan dan keberlanjutan program ini gitu Pak. Apa namanya, kalau di dalam RPG MN 2020 sampai 2024 kan sudah akan berakhir ini. Nah, mungkin bisa disampaikan bagaimana upaya yang dilakukan Perpusnas untuk perluasan dan keberlanjutan programnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua yang hadir, Pak Untoro, Pak Jerry, dan Pak Taufik Hidayat, terima kasih atas sharing yang luar biasa, dan kami sangat mengapresiasi upaya-upaya yang dilakukan oleh desa dan juga Bapeda Magelang. Bapak Ibu semua, bahwa terkait dengan penguatan literasi masyarakat untuk kesejahteraan, sejak awal mula Perpustakaan Nasional menyadari bahwa tidak mungkin dilakukan hanya oleh Perpustakaan Nasional. Dan dalam hal inilah Bapak Ibu semua, kita lakukan dengan berkolaborasi dan bersinergi dengan kementerian dan lembaga. Dan dalam upaya penguatan literasi masyarakat, yang harus kita bangun adalah sebuah ekosistem. Karena kita menyadari bahwa untuk kondisi di Indonesia, bahwa ada 3 persoalan literasi yang juga sangat penting dan harus kita pikirkan dan juga implementasikan. Yang pertama adalah soal konektivitas. Nah, soal konektivitas ini kita mengetahui bahwa Indonesia yang luas wilayahnya dan juga tersebar di 18.000 lebih pulau tentu membutuhkan konektivitas setiap warga negara, setiap individu dengan sumber-sumber pengetahuan yang penting. Dan upaya yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional memang sudah cukup banyak ya. Misalnya terkait dengan konektivitas ini ada mobil perpustakaan keliling, ada motor pustaka keliling, ada perpustakaan digital dan seterusnya, termasuk pojok baca digital. Tetapi itu pun juga tentu tidak cukup. Yang kedua adalah soal konten dari seluruh penduduk yang ada di wilayah Indonesia yang jumlahnya 270,20 juta jiwa, tentu membutuhkan konten-konten pengetahuan yang sangat penting di dalam memperkuat literasi masyarakat. Nah, ketersebaran bahan bacaan ini saya kira pun juga menjadi persoalan penting yang harus kita tumbuhkan bersama-sama, tidak hanya juga oleh Perpustakaan Nasional, tapi juga seluruh lembaga, bahkan dari pemerintah pusat, provinsi, sampai ke desa gitu ya. Bagaimana masyarakat desa bisa mengakses sumber-sumber pengetahuan melalui bahan-bahan bacaan. Nah, kita tahu bahwa dari sisi jumlah toko buku, misalnya mengambil identifikasi toko buku, tidak semua kabupaten di Indonesia memiliki toko buku. Ya, dari data yang kita dapatkan dari Komite Buku Nasional itu jumlah jaringan toko buku di Indonesia itu hanya sekitar 310. Jadi kebutuhan pengetahuan masyarakat bahkan di desa paling banyak disandarkan pada perpustakaan. Dan dengan demikian kepentingan kita untuk memastikan bahwa setiap desa itu ada perpustakaan itu adalah kepentingan yang sifatnya mendesak. Sebagai gambaran Bapak Ibu semua, dari jumlah total desa 74.910 desa yang memiliki perpustakaan itu baru 40,69%. Jadi separuh lebih dari desa kita itu belum punya perpustakaan. Alhamdulillah tadi misalnya Pak Jerry atau Pak Taufik memastikan agar ada pendirian desa ya, ada pendirian perpustakaan di setiap desa. Karena itu adalah boleh dibilang semacam satu tempat focal point yang memastikan di sana ada layanan pengetahuan berupa perpustakaan. Terus yang ketiga adalah persoalan kontekstual, karena bagaimanapun juga kondisi setiap orang tidak sama ya. Jadi ada kadang kan halangan atau kondisi yang berbeda pada fisiologi, psikologi seseorang. Dan dalam pendekatan literasi, inilah kita menjunjung tinggi perbedaan dan keragaman itu. Dan dengan demikian, dengan pendekatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, ada pendekatan yang lebih empati kepada setiap perbedaan yang ada. Nah,
Sekali lagi yang kita bangun adalah sebuah ekosistem. Nah, kalau kita bicara ekosistem berarti harus ada saling keterhubungan, gitu ya, saling bekerja sama dan kolaborasi antar berbagai macam komponen untuk bisa memastikan sekali lagi bahwa pengetahuan-pengetahuan dan sumber pengetahuan yang penting itu tersedia dan bisa dilayankan dan bisa ditransformasikan untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya praktis, pragmatis dan bisa diterapkan membawa manfaat untuk peningkatan potensi dan kapabilitas masyarakat. Itu Pak Untoro. Oke, baik, terima kasih Pak Joko. Artinya tadi perlu yang untuk membangun ekosistem itu Pak ekosistem, ya, yang mendukung pengembangan perpustakaan ini gitu ya. Nah, terkait dengan proyeksi ke depan ini Pak, tahun kita tadi juga di sesi sebelumnya sudah ada sedikit bocoran halus gitu ya dari Pak Didi gitu ya. Nah, mungkin apakah dari Perpustakaan Nasional juga sudah punya proyeksi ke depan seandainya bocoran halus itu menjadi besar begitu Pak? Iya. Iya, jadi kalau dari sisi tahapan dan juga target saya kira kita juga sudah sering kali menyampaikan bahwa sampai tahun ini dan juga lanjut tahun depan sesuai dengan RPJMN karena memang masuk di dalam program prioritas nasional yaitu penguatan literasi, inovasi dan kreativitas untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan dan berkarakter itu ya. Itu adalah cantolan untuk program prioritas nasionalnya dan targetnya kita sampai tahun 2024 adalah di 34 provinsi, kemudian 399 kabupaten dan juga 3.985 desa ya. Jadi ini yang harus kita rampungkan program ini sampai tahun 2024. Tapi Bapak Ibu, kalau kita lihat yang paling jelas dan nyata yang membesarkan kita untuk bahwa program ini bisa kita lanjutkan adalah soal dampaknya ya. Jadi kalau kita lihat dari hasil kajian pada tahun yang lalu pun menunjukkan bahwa dari cost benefit rasio misalnya, ini bisa menghasilkan lebih dari 2,3% dari setiap rupiah yang ditanamkan pada kegiatan ini misalnya kan. Ini juga nampak dari tadi Pak Taufik menyampaikan bahwa ada replikasi mandiri dengan APBD. Itu kan juga membuktikan bahwa tidak mungkin daerah membaca dengan mengalokasikan anggaran untuk replikasi jika tidak melihat manfaat secara nyata bagi masyarakat. Nah ini kan juga kita lihat demikian, dengan demikian bahwa replikasi mandiri dengan berbagai macam variasi ya. Ada yang full, ada juga yang sifatnya parsial dan seterusnya. Tentu itu juga menjadi gambaran bahwa daerah merasakan manfaat yang nyata dari program ini dan dengan demikian bersedia mereplikasi secara mandiri. Ini kan juga bukti-bukti bahwa bisa dilanjutkan gitu ya. Termasuk juga keterlibatan masyarakat yang makin tinggi di dalam berbagai macam program dan kegiatan di perpustakaan. Kita lihat sekarang sudah ada 1.125 desa kelurahan replikasi mandiri, ada 18 dan seterusnya. Nah tentu dengan demikian program ini layak kita lanjutkan gitu ya. Jadi tahun depan kita akan perluas lagi. Kalau targetnya tadi kita masih baru sekitar 3.985 desa ya. Kalau kita bandingkan dengan jumlah desa kan masih jauh ya. Tetapi juga ada PR selain itu yaitu bagaimana mendirikan perpustakaan di setiap desa gitu ya. Dan memaksimalkan peran perpustakaan untuk bisa memfasilitasi masyarakat ya, terutama di dalam mengembangkan potensi-potensi masyarakat yang berbeda-beda dengan melihat keberagaman budaya dan potensi yang ada di desa itu. Nah itu termasuk juga misalnya upaya kita ke depan, kemarin sudah diskusi dengan teman-teman di Bappenas untuk membuat perpustakaan desa percontohan ya. Perpustakaan desa percontohan ini saya kira juga termasuk upaya kita ke depan untuk membangun sebuah model perpustakaan desa sebagai lini terdepan di dalam melayani pengetahuan masyarakat desa dan sebagai upaya untuk menjadi ruang publik di desa agar masyarakat desa bisa berlatih keterampilan, kecakapan dan juga berbagi pengalaman-pengalaman praktek-praktek terbaik di desa. Demikian Pak Untoro. Oke, baik, terima kasih Pak Joko. Dan bagi Bapak Ibu sekalian sudah kita dengarkan bersama begitu ya, bahwa program ini akan terus dilanjutkan dan di sini sudah ada dari Bapeda,
dari DPMPD, kemudian juga dari Biro Tata Pemerintahan kalau yang DPMPD-nya tidak hadir gitu ya. Artinya bahwa tahun berikutnya perpustakaan akan memperluas program ke desa-desa gitu. Tapi tentunya juga perlu dukungan dari Bapeda, dari DPMPD maupun dari OPD yang lain, stakeholder yang lain, agar perluasan program ini juga semakin kuat gitu ya, dan semakin luas seperti yang dilakukan oleh Kabupaten Magelang begitu ya Pak Joko ya. Dan ya nanti kita kita lihat apakah dukungan dari OPD itu juga menjadi salah satu faktor untuk penentuan tadi perpustakaan desa percontohan mungkin Pak ya. Begitu ya? Ya, betul. Oke, baik. Terima kasih. Nah, ini sudah dari desa, kemudian dari Bapeda Kabupaten, dari Perpustakaan Nasional. Nah, tentunya kita juga ingin mendengar. Di sesi awal tadi, Pak Didi juga menyampaikan bagaimana peran filantropi, bagaimana peran CSR untuk bisa berkolaborasi dalam memperkuat implementasi program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Nah, di sini sudah hadir tadi yang saya sampaikan Pak Bayu Pamungkas SI gitu ya, SSI dari PT Bimasena Power Indonesia yang ada di Kabupaten Batang, Jawa Tengah gitu ya. Yang beliau adalah senior manager CSR ya. Jadi dengan dana CSR-nya beliau memperluas program dan full support. Tidak hanya memberikan pelatihan atau BIMTEK, tapi juga ada fasilitator pendampingnya, ada juga dukungan untuk komputer, buku dan sebagainya. Nah, sebetulnya apa sih yang melatar belakangi atau yang membuat PT Bimasena Power Indonesia tertarik untuk memperluas program ini dengan anggaran CSR mereka. Kami berikan waktu kepada Pak Bayu. Silakan Pak Bayu. Oke, silakan. Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Untoro telah memberikan ruang bagi kami untuk berbagi. Kami akan mencoba menjawab kenapa kami sebagai sebuah perusahaan swasta mau mengimplementasikan program perpustakaan desa. Mungkin pertanyaan ini juga bisa ditranslasikan, mengapa sebuah perusahaan energi, sebuah perusahaan pembangkit listrik, penanaman modal asing, skala besar, mau mereplikasi program perpustakaan desa di wilayah kami, seperti itu ya. Dengan dana kami sendiri dari tahun 2015 bahkan Mas. 2015. Ya, kami memulai program ini tahun 2015 dan 15 perpustakaan di 15 desa ini beroperasi sejak 2016. Hingga sekarang masih sangat aktif berkegiatan. Nah, kalau boleh dimulai dari ini, video mungkin akan lebih menjelaskan kami kenapa ya. Baik, kami adalah PT Bimasena Power Indonesia, adalah perusahaan nasional penanaman modal asing yang mereplikasi program ini. Kenapa? Karena perusahaan kami perusahaan besar, jadi perusahaan-perusahaan yang terkait dengan sumber daya alam, yang ekstraktif, yang besar, yang memiliki dampak lingkungan yang besar itu memiliki kewajiban CSR Mas. Nah, kewajiban CSR ini harus kami implementasikan dan pada akhirnya akan kembali kepada kami untuk memilih instrumen metodologi atau pendekatan apa yang kami lakukan untuk memberdayakan masyarakat, seperti itu. Nah, kami bertemu dengan tim Perpuseru pada tahun 2015, kami melihat ini adalah sebuah portofolio program yang sangat bagus sekali. Kenapa? Karena diimplementasikan oleh lembaga yang sangat kredibel saat itu, CCFI, kemudian mendapatkan pendanaan dari Gates Foundation yang juga pasti akan telah menilai program itu sangat bagus ya.
Kemudian di sisi lain juga kami menilai bahwa di daerah kami dibutuhkan program-program peningkatan sumber daya manusia. Dan akhirnya kami memilih, kami bertaruh, kami mengambil pilihan, oke, kita akan replikasi program Perpuseru. Nah, di sana kami mulai melakukan replikasi dan akhirnya alhamdulillah setelah hampir 8 tahun beroperasi, 15 perpustakaan desa ini bisa menjadi sebuah kelembagaan yang akhirnya menjadi instrumen bagi kami juga untuk memberdayakan masyarakat desa, Pak. Seperti itu. Dan 15 perpustakaan ini sangat aktif berkegiatan ya, seperti dilihat nih. Kumulatif ada 732 kegiatan, jadi bertransformasi dari 15 perpustakaan desa bertransformasi menjadi pusat kegiatan dan belajar masyarakat. Sehingga beragam kegiatan-kegiatan masyarakat, pendidikan, ekonomi, kesehatan, sosial budaya, lingkungan lainnya tumbuh berkembang. Bahkan sekarang budaya donor darah sudah mendarah daging di 15 desa seperti itu. Dan kegiatan-kegiatan kesehatan lainnya. Mungkin next slide ini. Dan semua kegiatan-kegiatan tersebut melibatkan hampir 17.000 peserta di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, sosial budaya, lingkungan dan lainnya seperti itu. Jadi akhirnya perpustakaan desa ini menjadi subjek untuk memberdayakan masyarakatnya sendiri. Ini adalah sebuah instrumen pemberdayaan masyarakat yang sangat-sangat powerful ya, sangat resourceful, sangat kuat sekali ya. Mengapa hingga kini kami masih terus mendukung kegiatan-kegiatan di perpustakaan desa ini. Kemudian berikutnya, nah ini untuk 15 perpustakaan desa itu bisa menjalankan fungsinya sebagai subjek untuk memberdayakan masyarakatnya. Memang ada banyak investasi sosial yang sudah dilaksanakan oleh kami ya, swasta ya. Contoh misalnya lebih dari 43.000 eksemplar buku telah kami bagikan, kemudian 45 paket komputer, juga beragam kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas, kemudian program anggaran tahunannya. Pada akhirnya 15 perpustakaan desa memang membutuhkan anggaran untuk berkegiatan dan itu kami susun bersama-sama dengan mereka dan kami dukung sepenuhnya Mas. Anggaran-anggaran untuk perpustakaan desa itu menjalankan fungsinya seperti itu ya. Nah, jadi total bisa dibayangkan ada 90.500 warga yang memanfaatkan buku dan memanfaatkan internet yang ada di 15 perpustakaan desa kami. Mungkin itu Mas, semoga bisa menjawab mengapa perusahaan swasta, tapi ini mungkin satu hal yang take home message-nya Mas. Intinya adalah perusahaan, terutama swasta maupun BUMN dan perusahaan besar lainnya, bisa berperan, bisa dianggap sebagai stakeholder penting dalam membangun transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Dan kalau bisa mengaksesnya, mengadvokasinya, mengajaknya, untuk berpartisipasi tentu pihak swasta akan memobilisasi sumber dayanya. Karena perusahaan-perusahaan swasta besar itu juga terkadang kebingungan untuk memilih instrumen pendekatan atau metodologi untuk mengembangkan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya. Jadi kalau misalnya ada advokasi dari pemerintahan kota, kabupaten, bahkan dari Perpusnas ke perusahaan-perusahaan besar itu mungkin pada akhirnya akan bisa mengakses dana CSR untuk membangun literasi. Mungkin itu, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Bayu. Artinya kalau yang pertama tadi kan bagaimana PT Bima Sena Power Indonesia ingin mencari mitra untuk penyaluran CSR-nya begitu ya. Nah, tapi apa sih benefit atau manfaat yang didapatkan selain tadi sudah dapat perpustakaan sebagai mitra untuk penyaluran CSR?
apa manfaat atau benefit yang didapatkan oleh PT Bima Sena Power sendiri ketika melakukan pemberdayaan melalui perpustakaan ini? Baik, pada saat program-program literasi kami sukses berhasil, berdampak positif, tentu akan terjalin hubungan yang sangat baik ya, harmonis antara perusahaan dengan masyarakat sekitar ya. Dan tentu perusahaan juga bisa memanfaatkan hal tersebut karena perpustakaan desa itu bisa menjadi instrumen bagi perusahaan untuk menjalankan banyak sekali kewajiban-kewajiban sosialnya. Swasta besar ya yang berdampak besar yang memiliki kewajiban CSR itu punya kewajiban kesehatannya ya. Membina kesehatan masyarakatnya, memberdayakan ekonomi masyarakatnya, lingkungannya, dan itu bisa disinergikan dengan perpustakaan desa. Sehingga alih-alih perusahaan yang melakukan itu sendiri, kita menguatkan masyarakatnya untuk melakukan itu sendiri, Mas. Jadi mereka bukan objek lagi, tapi merupakan subjek, seperti itu. Jadi itulah kenapa CSR yang berbasis kelembagaan masyarakat itu akan selalu sustain ke depannya, seperti itu. Oke, kalau boleh saya simpulkan artinya keberlangsungan atau operasional PT Bima Sena Power sendiri semakin ini ya dengan masyarakat yang semakin harmonis begitu dan selaras ya. Oke, dan selaras dan tentunya support dari masyarakat juga semakin banyak begitu ya. Betul sekali. Oke, terima kasih Pak Bayu. Tepuk tangan untuk Pak Bayu Pamungkas dari Bima Sena Power Indonesia yang sudah memberikan pengalamannya begitu ya. Bagaimana peran dari swasta dan manfaat apa yang didapatkan. Ya, jadi Bapak Ibu sendiri sudah dengar yang disampaikan oleh Pak Bayu sebagai CSR Manager. Satu, selain bisa menjadi mitra untuk menyalurkan dana CSR, juga manfaat dari pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan perpustakaan ini juga hubungan dengan perusahaan semakin harmonis dan masyarakat juga semakin mendukung perusahaan begitu ya. Oke, dan ini tentunya menjadi informasi penting bagi kita semua, di mana di tempat Bapak Ibu sekalian mungkin juga banyak juga perusahaan baik besar maupun kecil yang punya potensi seperti itu gitu ya. Oke, baik. Ya, boleh. Nanti kita akan buka kesempatan Bapak. Oh, oke. Siap, nanti kita buka kesempatan untuk berpendapat. Ya, oke. Nah, sebelum nanti kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang hadir di sini untuk bertanya ataupun berpendapat, ini satu hal yang terakhir bagi Bapak Ibu ya, Bapak-Bapak, Pak Jerry, Pak Taufik sama Pak Joko, apa harapan Bapak-Bapak yang ada di sini, yang ada di depan ini, kepada stakeholder yang hadir di sini. Ya, jadi kami persilakan dulu kepada Pak Jerry. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ya, harapan kita yang pertama tentunya kita terus membangun komitmen untuk terus melanjutkan program literasi. Kemudian yang selanjutnya mungkin ini harapan kami dari desa, para penggiat literasi, sebisa mungkin perpustakaan nasional, walaupun masukan kami ini tidak masuk di akal, mungkin terlalu berlebihan, tapi sekiranya perpustakaan nasional bisa memfasilitasi para penggiat literasi ini, ya bisa ketemu Bapak Presiden. Ya, artinya mungkin ini tidak masuk di akal, tapi kan selama ini kita melihat hanya pemain bola yang berprestasi ketemu Pak Presiden. Ya, kenapa tidak para pejuang literasi yang mereka berjuang mencerdaskan anak-anak desa, tidak digaji, ada pengelola perpustakaan desa yang tidak digaji, tapi mereka mau berbuat lebih. Sepaling tidak ketika Perpusnas memfasilitasi mereka ini supaya bisa mendengarkan keluh kesah ya para pejuang literasi untuk memperjuangkan kemajuan literasi di tiap desa. Nah, tentunya ini juga menjadi isu nasional. Saya tangkap kemarin momen politik 2024 itu menjadi artinya barter kita. Calon presiden ke depan, siapa mau berjuang untuk melanjutkan program literasi, maka kami juga di desa akan berkampanye. Ayo kita pilih ya presiden, calon presiden yang mau konsen melanjutkan perjuangan literasi.
Kemudian yang selanjutnya, ya, karena kami bercakap-cakap dengan teman-teman kepala desa, kami sangat berharap nanti stakeholder meeting nasional perpustakaan kabupaten dan provinsi bisa memfasilitasi kami desa-desa, karena jujur ketika kepala desa itu diundang ada sebuah ada rasa motivasi, kok bisa ya Kades bisa diundang ke Jakarta. Jadi saya bilang kalau mau ke Jakarta, mau istilahnya diundang, ikut istilahnya PP, karena luar biasa dari kampung naik pesawat itu tidak gampang Pak Untoro. Itu sebuah kebanggaan kami orang kampung bisa naik pesawat itu luar biasa. Yang sampaikan sempat teman-teman Kades, kalau mau istilahnya mau ke Jakarta, mau istilahnya kita diundang, ayo kita ikut program literasi. Di Kabupaten Banggai itu ada beberapa desa yang mau, oleh karena itu pada kesempatan hari ini kami sangat memohon supaya Perpustakaan Nasional, kemudian Perpustakaan Provinsi dan Kabupaten ya bisa memfasilitasi supaya masih banyak desa-desa yang artinya kita komunikasi, mereka mau ikut program supaya mereka bisa difasilitasi. Kemudian yang selanjutnya kita tumbuhkan semangat cinta kita mencintai desa kita, mencintai perpustakaan desa kita mencintai daerah kita. Karena saya punya keyakinan dengan semangat cinta yang luar biasa, kita pasti akan berkorban untuk kemajuan desa kita. Dan terakhir, kalau memang pada akhirnya program literasi ini misalnya 2024 tidak ada lagi, saya bersyukur dengan kewenangan desa. Kalau memang pada akhirnya nanti literasi ini tidak dibiayai lagi di Perpusnas, saya pikir kita punya dana desa, pada akhirnya program literasi itu akan menjadi kemandirian desa. Ya, itu menjadi harapan kita, karena memang impact dari literasi ini sungguh sangat luar biasa, dan pada akhirnya semua desa-desa akan bertransformasi. Maka visi misi Pak Presiden untuk istilahnya mencerdaskan kehidupan bangsa, karena kami kepala desa itu adalah pejabat yang paling yang paling terkecil ya dalam sebuah sistem pemerintahan, karena kami juga ini adalah abdi negara, menerjemahkan amanat undang-undang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka wajib hukumnya juga kepala desa menjadi ujung tombak untuk mewujudkan kemajuan desa, untuk mewujudkan amanat undang-undang, untuk mencerdaskan kehidupan mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerdaskan anak-anak desa, sehingga kesejahteraan untuk desa itu bisa kami wujud nyatakan, sehingga pada akhirnya ya semua desa-desa yang ada di negara kita boleh cerdas, sehingga ke depan yang tadi saya lihat peringkat 62 dengan program transformasi 62 akan menjadi 50, bahkan kita akan menjadi ranking pertama. Mungkin orang bilang tidak mungkin, saya pikir tidak ada yang tidak mungkin kalau kita mau berbuat. Okay. Kemudian terakhir Pak, mungkin terkait dengan tadi komitmen kebijakan anggaran, kami konsen pemerintah desa, karena dari awal kami walaupun COVID kita tidak pernah goyang, namanya perpustakaan tetap kita bantu untuk dibantu, karena kita mau menggerakkan literasi tanpa dana tidak bisa jalan. Sehingga kami sampai hari ini bukan cuma kegiatannya yang istilahnya kami biayai, bahkan kami memberikan honor kepada pengelola itu, kita kasih insentif mereka itu 700.000. Bahkan kemarin ada konsultan tanya, saya bilang kenapa tidak? Regulasinya kan ada. Prioritas pengguna dana desa itu sudah diatur. Tinggal kita kepala desa mau tidak? Tinggal itu aja. Kita mau komitmen tidak? Kalau komitmen saya pikir tidak ada yang tidak mungkin. Ya Pak Presiden, Mentu sudah siapkan regulasinya, kita tinggal melaksanakan regulasi yang ada. Mungkin itu Pak. Baik, terima kasih Pak Jerry. Itu harapan Pak Jerry kepada stakeholder yang ada di sini juga. Oke, baik. Ini selanjutnya kepada Pak Taufik, kami persilakan Pak. Apa harapannya kepada stakeholder yang ada di sini dari Bapeda, DPMPD, mau dari provinsi, kabupaten dan desa yang lain? Terima kasih. Oke. Singkat saja, jadi kalau boleh pinjam tadi semboyannya Suluh Bombong tadi, Marena atau terang ya. Harapan kami Perpustakaan Nasional juga bisa menjadi lampu penerang skupnya nasional, kemudian Perpustakaan Provinsi lampu penerang skupnya tingkat provinsi, kabupaten juga menjadi lampu penerang skupnya kabupaten, desa juga menjadi lampu penerang skupnya desa, dan energinya itu diperoleh dari Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini. Apapun perannya pasti akan sangat dibutuhkan dalam rangka menerangi masyarakat Kabupaten Magelang khususnya, kemudian masyarakat seluruh Indonesia pada umumnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Taufik. Nah ini yang terakhir,
Pak Joko, mungkin apa yang harapannya kepada BPD Kabupaten Provinsi ini dan DPMPD untuk ya versi ringkas ini ya, kayaknya inginnya waktunya. Yang pertama, isu literasi menjadi tetap penting dan aktual karena banyak riset yang membuktikan bahwa dengan penguatan literasi pendapatan negara meningkat karena SDM-nya juga memiliki daya saing. Dan dengan demikian saya kira sudah sepantasnya isu literasi masuk di dalam RPJPN. Jadi kita punya cantolan untuk 25 tahun ke depan menjadi program prioritas nasional. Nah, jika isu literasi bisa masuk dalam RPJPN, itu akan menjadi determinan di dalam setiap RPJMN selama 5 periode. Nah, harapannya demikian. Dengan demikian, isu literasi tetap menjadi prioritas dan dengan demikian kita terus bisa menggerakkan seluruh komponen masyarakat termasuk juga pemerintah daerah, pemerintah desa, dan juga berbagai elemen masyarakat yang lain untuk terus bagaimana menggerakkan ini menjadi kepentingan nasional. Dan dengan demikian apa yang disampaikan oleh Pak Jerry, Pak Taufik, saya kira bisa menjadi harapan kita semua karena isu literasi menjadi isu penting nasional 45 tahun ke depan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Joko. Nah, ini sekarang kami buka pertanyaan untuk 3 orang. Wah, ini sudah banyak kayaknya dari tadi sudah ngampet mau tanya ini. Ya, oke. 10 menit ya Mas Zahid ya. Oke, baik. Silakan sebutkan nama, institusi, kemudian pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Mohon sampaikan secara ringkas, padat dan jelas. Gitu ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Sancaka Dwi Supani, asli Kudus, Jawa Tengah, kabupaten terkecil di Jawa Tengah. Mohon maaf Bapak, saya sudah berdiri ini, dianggap jongkok nanti, belakang nggak kelihatan. Tapi saya memang kelompok cendekiawan. Biasanya orang-orang yang pendek itu pinter memang. Survei membuktikan antara hati dan pikiran dekat. Mohon maaf bagi orang-orang yang tinggi. Pertanyaan saya sejak tadi saya ini terima kasih. Kita kumpul orang-orang penting, orang pejuang literasi se-Indonesia. Kalau sejak tadi pagi hingga siang tidak diberi kesempatan hanya kelompok pendengar, ya, itu rasanya nih. Mumpung ketemu, kepengen saya di dalam SHM ini pulang bawa oleh-oleh. Contoh-contoh ini seneng saya, keberhasilan. Lah ini biar ditiru di daerah lain. Oh inilah kiat-kiat yang membuat literasi di daerah maju. Sebab apa? Tidak semua Bapeda di Jawa Tengah maupun di Indonesia ini sama. Pengertiannya Allah, dinas kearsipan perpustakaan, dinas buangan, nggak usah dikasih dana. Itu loh. Kecil, apalagi Pak Lurah-Lurah, Pak Kades. Seperti Pak Kades ini saya hebat, nanti bisa insya Allah dihadapkan Pak Presiden nanti ya. Itu, senang saya. Tapi Kades-Kades itu, ketika kita ajak untuk maju literasi perpustakaan desa, dia nolak. Padahal dana desa bisa dialokasikan ke situ. Malah perjuangannya Kades Nusantara ke MPR, ke DPR malah minta tuntutan, hanya kepentingan pribadi. 9 tahun supaya diperpanjang. Mbak berjuang untuk perpustakaan desa, kaya sampean ngene iku. Lah, itu hebat itu namanya itu. Maka dalam kesempatan ini Pak, nanti diputuskan semua Bapeda, semua dinas, semua bupati itu membuka mata itu loh, jangan dipandang mata sebelah, anggaran tidak dikasih, itu loh. Ini seperti ini loh, saya harapkan itu, kayak Magelang sama Pak Kades-Kades sana, itu setuju ya? Wah, tadi sudah contoh dari kabupaten apa itu, Mbak ya dana desa itu 10% dikasihkan untuk perkembangan untuk literasi. Matur nuwun, ya suminten bedol telo, cekap seminten matur kula. Ya, butuh kupat ya menawi lepat nyun ngapura. Matur nuwun. Terima kasih Pak Sancaka. Berarti ini bukan pertanyaan Pak ya, hanya menyampaikan harapan gitu ya.
Oke, baik. Pak Sancaka dari institusi apa, Pak? Perpustakaan atau Bapeda atau? Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kudus. Oke. Baik. Ini satu di sini, satu sebelah sana. Oke. Baik. Singkat, padat, jelas, sebutkan institusinya, kepada pertanyaan kepada siapa gitu, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami Tisabirin, Gadis Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pidi, Aceh. Kami sangat kagum dan tambah bersemangat pada sore hari ini atas penjelasan-penjelasan dari pejuang literasi, baik dari Kepala Desa, Kepala Bapeda, dan Pak Joko, ditambah lagi dari Pak Bayu, ini perusahaan swasta, yang begitu bersemangat untuk memperjuangkan ya, perpustakaan di masa yang akan datang. Maka kalau kesempatan ini, karena kita yang hadir adalah ada Kepala Bapeda, Kepala DPMG, dan juga dari tata pemerintahan, dan juga Kepala Perpustakaan, perlu ada sebuah komitmen pada hari ini. Perlu ada sebuah komitmen pada hari ini, berapa persen bisa dianggarkan biaya untuk kemajuan perpustakaan kabupaten dan perpustakaan kampung di masa, perpustakaan desa di masa yang akan datang. Ini perlu satu komitmen, Pak, pada hari ini, penting sekali. Yang kedua, kami juga menanyakan di satu sisi tadi Pak Jeffrey sebagai kepala desa, saya lihat anggarannya pertama tinggi, kemudian agak menurun. Kenapa ini bisa? Tapi di sisi lain, Bapak sangat berhasil, termasuk di dalam peta politik Bapak terpilih kedua kali, maupun anggaran bisa meningkat, tapi kami lihat bisa menurun. Kepada Bapak Kepala Bapeda dan Pak Santoso, mudah-mudahan program yang seperti ini bisa berjalan untuk selanjutnya. Di RPJM itu, di RPJMN sudah dimasukkan, mudah-mudahan Kepala Bapeda nanti di RPJMD juga wajib masuk program literasi ini. Terima kasih. Inilah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Bapak di sini hadir dengan Bapedanya? Oke, beliau nanti bersedia untuk berkomitmen untuk pembangunan perpustakaan di Pidi? Insya Allah, oke. Baik, kita tunggu dari Bapeda Pidi. Satu lagi. Oh boleh, Bapeda ya. Oke. Ini satu Bapeda, silakan singkat padat Bapak. Ya, terima kasih. Sebenarnya ini kesempatan dari tadi pagi sebenarnya, pas-pas ada narasumber dari Bappenas. Baiklah, karena ya kapan lagi Kepala Bapeda hadir di tempat seperti ini, ya memberikan banyak hal-hal yang penting. Yang pertama terkait dengan permasalahan tadi ini yang dibahas selalu terkait dengan penganggaran. Tadi disampaikan berapa persen. Semestinya acara ini harus menghadirkan Bappenas, Keuangan, Kemendagri, dan Kemendes. Didudukan bersama berlima mereka di depan. Supaya tuntas ini persoalan. Kalau tidak akan tuntas, Pak. Iya. Walaupun hanya Bappenas yang duduk di depan, tanpa Kementerian Keuangan tidak akan selesai ini negara kalau mau diurus. Karena kami dari Bapeda tahu persis ke bawah bagaimana proses penganggaran. Ya, saya dari PLT Bapeda Kabupaten Tojo Una Sulawesi Tengah. Ya, pelaksana tugas. Jadi itu di setiap tahun Kemendes mengeluarkan Permendes ya. Tetapi Permendes ini kalau ada PMK lebur semua ini. RPJMD, RKP habis semua kalau dalam satu lembar PMK dari Kementerian Keuangan. Selesai semua program ini. Jadi semestinya dihadirkan semua. Ya, karena apapun yang kami lakukan, komitmen apapun 10%, 20% kami daerah boleh. Tetapi kalau PMK semua berbasis spesifik grant penganggaran sekarang, Pak. Kami dari Bapeda tahu persis. Kita bayar gaji, bayar ini, bayar itu habis. Kita mau bagi ke literasi, kosong, nol. Iya Pak, semua Bapeda
Iya, kalau tidak ada CSR, tidak ada PAD yang lebih besar dari daerah tertentu, tidak akan selesai. Makanya ini sangat penting sebenarnya. Saya kagum dengan dari Kepala Perpustakaan Nasional tadi menyampaikan bahwa literasi ini semestinya untuk kemiskinan, stunting, ya, bagaimana sekolah, semestinya menyelesaikan semua persoalan. Cuma harus duduk bersama. Iya, saya sangat tertarik dengan ini, ya. Dengan pidato dari Kepala Perpustakaan Nasional tadi. Namun kalau seperti begini kayaknya tidak akan selesai, Pak. Saya kira itu saran. Terima kasih. Oke, baik, berarti bukan pertanyaan, Pak, ya. Ya, tapi kalau saya balik, apakah ketika nanti, ini dari Tojo Una-Una, Pak, ya, perpustakaannya juga hadir, ketika berkolaborasi dari Bapeda untuk support dari Tojo Una-Una, apakah perpustakaan Tojo Una-Una, apakah bersedia atau siap, Pak, berkomitmen? Siap, ya? Oke, baik, nanti kita tunggu. Ya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ini waktunya yang sangat terbatas sehingga tidak memungkinkan untuk banyak pertanyaan. Tentu saya paham banyak yang ingin Bapak Ibu sampaikan, tapi karena terkait dengan waktu, kami mohon maaf sekali. Dan tadi pertanyaannya untuk yang Pak Jerry, mungkin singkat saja menjawab pertanyaan dari PD tadi. Baik, terima kasih atas kesempatan. Mungkin tadi kenapa anggarannya di awal besar, kemudian yang terakhir itu tinggal 550 juta ya. Mungkin yang pertama kenapa besar, karena kita baru membangun pertama, tentunya butuh anggaran besar. Kemudian tahun kedua kita masih juga membutuhkan anggaran lagi. Tahun ketiga dan tahun keempat itu tinggal standar, dia bervariasi 50 sampai 60 juta karena kita tinggal membiayai operasional dan pemberian insentif. Ya, itu mungkin ya, Pak. Nah, kenapa dia yang tadi awalnya besar, kemudian di akhir ya tinggal 50 juta karena memang penyiapan dia punya sarana walaupun belum lengkap tapi sudah istilahnya cukup, dan di tahun keempat kita tinggal membiayai operasi dan pemberian insentif pengelola perpustakaan desa. Itu barangkali, Pak. Baik, terima kasih Pak Jerry untuk penjelasannya. Nah, ini sebelum menutup acara talkshow siang ini, kami ingin mendengar closing statement dari Bapak Joko, Pak Taufik, kemudian Pak Jerry sebelum kita akhiri sesi ini. Kami ucapkan dulu kepada Pak Joko. Boleh. Terima kasih Pak Untoro. Closing statement saya Bapak Ibu semua bahwa penguatan literasi bukanlah satu program yang berbasiskan proyek 1 tahun atau 1 periode dalam 5 tahun selesai. Melainkan suatu program yang berkesinambungan dan membutuhkan dukungan semua pihak. Dan peran perpustakaan hanya sebagian kecil saja dari seluruh komponen terkait dengan pembangunan ekosistem literasi. Jika perpustakaan ada di sana, perpustakaan itu adalah upaya untuk terus kita bisa menciptakan pengetahuan-pengetahuan baru, menyimpan, merawat, dan mentransformasikan, agar masyarakat terus punya harapan untuk membangun kapasitasnya dan memiliki hari depan yang lebih baik dan lebih sejahtera. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Joko. Silakan Pak. Terima kasih. Sebagai closing statement, literasi memang sangat kita butuhkan. Sehingga kita butuh koordinasikan untuk terjadinya suatu sinergitas maupun kolaborasi. Kemudian ketika kita sudah berkoordinasi, nanti akan muncul suatu komitmen bersama yang nantinya akan kita kawal bersama-sama. Tapi berikutnya kita butuh juga konsistensi. Ketika komitmen sudah kita pegang, maka perlu kita terus konsisten untuk TPB sini bisa berkelanjutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik. Terakhir Pak Jerry. Ya baik, terima kasih. Sebuah kemajuan dan peradaban hanya bisa dicapai dengan pendidikan, dan salah satu diantaranya yaitu dengan penguatan literasi. Dan sebuah kemajuan literasi tidak bisa diselesaikan oleh satu orang. Oleh karena itu dari pemerintahan yang terkecil sampai yang terbesar dan semua sektor yang artinya yang terhubung langsung dengan penguatan literasi, kita semua wajib hukumnya untuk terus bekerja sama
kita artinya jangan berbeda pandangan, kita harus satu pandangan bahwa literasi itu menjadi sebuah tujuan bersama. Oleh karena itu semangat kebersamaan, semangat kerjasama dari semua pemangku kepentingan itu sangat dipentingkan untuk mewujudkan penguatan literasi ke depan. Sekian, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Jerry, ini closing statementnya bagus. Artinya kalau saya simpulkan secara keseluruhan, tadi membangun ekosistem, kemudian kolaborasi dan sinergi itu harus dilakukan di semua level begitu Pak ya. Desa, kelurahan, kabupaten, kota, provinsi sampai nasional agar penguatan literasi masyarakat ini bisa terwujud. Ya, mungkin itu demikian Bapak Ibu untuk talkshow siang ini ya, dari 3 narasumber yang hadir di sini, kemudian dari Pak Bayu sudah menyampaikan bagaimana kolaborasi dan peran dari sinergi dan kolaborasi multi stakeholder ini dalam penguatan literasi melalui pengembangan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Dari saya, jika ada kata-kata yang kurang berkenan, ada Bapak Ibu belum terfasilitasi untuk bertanya, mohon maaf sekali lagi karena waktu. Dan mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum turun mungkin saya serahkan kepada Mas Wahyu dan Mbak Lodin. Baik. Terima kasih Mas Untoro. Boleh sekali lagi tepuk tangannya Bapak Ibu untuk para narasumber di talkshow pada siang menjelang sore hari ini. Mohon para narasumber untuk tetap berada di atas panggung karena akan ada penyerahan cenderamata dari Perpustakaan Nasional. Dan kami mohon juga kesediaan dari Bapak Bayu Pamungkas dari PT Bima Sena Power Indonesia untuk berada ke atas panggung. Silakan Bapak bersama para narasumber. Kami mohon kesediaan yang terhormat Ibu Dr. Anda Woro Titi Haryanti, MA, Pustakawan Ahli Utama Perpustakaan Nasional untuk berkenan menyerahkan cenderamata dari Perpustakaan Nasional kepada para narasumber. Kepada Ibu Woro silakan. Silakan Bu. Ya, penyerahan cenderamata yang pertama ke Bapak Pak Bima Pamungkas. Beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu hadirin sekalian. Yang selanjutnya kepada Bapak Joko Santoso. Beri tepuk tangan lagi Bapak Ibu. Dan selanjutnya kepada Bapak Taufik Hidayat dari Kepala Bapeda Kabupaten Magelang. Dan yang terakhir ini kepada Bapak Jerry Arnold Lakoyang dari Kepala Desa Sulubombong, Kabupaten Banggai. Silakan nanti foto bersama Bapak Ibu. Untuk foto bersama para narasumber. Boleh berikan aplaus sekali lagi Bapak Ibu kepada para narasumber. Baik Bapak Ibu, kami infokan kembali untuk tadi yang kami sampaikan. Silahkan untuk mengabadikan momen-momen kemeriahan ini ya. Momen-momen di kegiatan hari ini, lalu posting di Instagram Bapak Ibu. Jangan lupa tandai akun Literasi untuk Kesejahteraan. Nanti kita akan pilih beberapa orang yang berhak menerima merchandise menarik ya. Oke. Baik, terima kasih Ibu Woro dan para narasumber.